Halo teman-teman, selamat datang kembali di video kami, kelompok doa. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis sebuah web. Oke, sebagai orang yang pertama, saya akan menganalisis web BPJS, di mana poin yang pertama adalah user interface. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar, di mana di dalam web ini, tampilan halaman indeks seperti pada layar nih teman-teman. Di mana waktu kita mengakses web tersebut dengan tampilan yang sederhana namun menarik ditambah dengan warna yang memakai warna khas dari BPJS itu sendiri, yaitu hijau dan juga biru, juga terdapat slide-slide yang menggambarkan program-program BPJS seperti yang Anda lihat di layar ya teman-teman. Kedua, ada menu. Menu yang ada pada website ini adalah menu-menu yang sangat membantu pengguna dalam mengakses website ini. Dikarenakan menu-menu yang ada pada website ini berfungsi untuk memberitahukan kepada pengguna tentang BPJS Kesehatan itu sendiri, tentang tugas BPJS, visi misi, tentang pelayanan dari BPJS, dan lain-lain. Nah, berikut adalah tampilan menu yang ada pada website ini. Yang pertama, lari. Nah, yang pertama adalah menu profil, di mana di dalam menu profil terdapat beberapa list yang bisa dipilih pengguna dengan judul pilihan yang menggambarkan informasi tentang BPJS itu sendiri. Jadi misalkan mau tahu tentang visi misi, lalu visi misi dari BPJS itu sendiri, maka user akan memilih menu profil dan akan memilih submenu visi dan misi. Begitupun submenu yang lainnya juga. Nah, kemudian ada menu berita nih teman-teman. Kita buka. Nah, di dalam menu berita, yang dimana pengguna hanya sekali klik pada menu ini untuk mengetahui berita-berita yang berkaitan dengan BPJS itu sendiri, seperti berita tentang program-program yang dilakukan oleh BPJS. Lalu ada menu jaminan kesehatan nih teman-teman. Di dalam menu jaminan kesehatan, yang dimana pada menu ini memiliki submenu dengan nama peserta, yang dimana pada bagian ini pengguna bisa mengetahui peserta seperti apa, atau kata lainnya kriteria peserta. Misalkan kriteria pesertanya adalah seorang pekerja, maka akan dijelaskan dari submenu ini. Ada juga manfaat. Nah, pada bagian ini pengguna akan dijelaskan manfaat jaminan-jaminan yang diberikan dari BPJS Kesehatan. Kemudian ada submenu iuran yang membantu pengguna untuk mengetahui tentang iuran apa saja dari pemerintah melalui BPJS. Kemudian ada submenu prosedur pendaftaran yang dimana sangat membantu pengguna untuk dapat mengetahui prosedur pendaftaran pada BPJS. Kita lanjut. Kemudian ada menu layanan. Yang ini teman-teman. Yang dimana memiliki submenu yang sangat berguna bagi pengguna untuk mengetahui tentang fasilitas kesehatan alamat BPJS, fasilitas kesehatan alamat BPJS Kesehatan, pendaftaran Vaskes, monitoring pendaftaran Vaskes, auto debit, dan donasi. Lalu ada informasi publik, yang mana pada bagian ini, menu ini pengguna dapat mencari informasi tentang BPJS seperti yang tersedia dalam submenu ini. Kemudian kita masuk di dalam pointer. Nah, pointer yang ada dalam website ini sangat sederhana bentuknya. Adalah seperti pointer pada umumnya di mana berbentuk arah panah, namun pada saat menggunakan pointer untuk mengakses website ini pada bagian yang bisa dipilih misalnya, atau bisa diklik, maka pointer akan berubah bentuk ke bentuk tangan yang sedang menunjuk, yang dimana menurut saya itu sangat membantu pengguna dalam mengakses web ini karena pengguna bisa merasakan interaksi antara pengguna dengan web tersebut dengan pointer yang ada. Lalu ada tata letak nih teman-teman. Nah, tata letak dalam website ini cukup baik menurut saya karena tata letak menu yang tersusun rapi pada bagian seperti gambar di bawah ini. Semuanya tersusun rapi, tidak mengganggu tampilannya. Begitu juga tata letak logo BPJS yang menurut saya tata letaknya pas, dan menu tambahan yang sangat unik tata letaknya karena menu tersebut ditaruh di bagian yang dapat diakses. Saat pointer memilih fungsi tersebut, maka menunya akan ditampilkan seperti pada tampilan di layar teman-teman. Dimana itu sangat bagus karena menurut saya tidak mengganggu tampilan slide-slide yang ada pada website tersebut. Seperti pada gambar, seperti pada tampilan di layar, fungsi tersebut akan keluar saat pengguna menggunakan pointer untuk memilih. Tanda seperti pada gambar di atas, maka akan menampilkan menu seperti gambar seperti ini teman-teman maksudnya. Dan pada tata letak bagian footer atau bawah pada website ini memiliki bagian di mana menempatkan logo call center serta informasi berupa alamat tempat BPJS pusat yang menurut saya tata letaknya sangat bagus sebagai bagian akhir yang menarik. Sehingga tata letak yang ada pada website ini menurut saya sangat baik. Namun menurut saya pada bagian slide diperkecil sedikit tampilannya. Alasannya menurut saya tampilan slide terlalu besar, akan menonjol sendiri maksudnya. Kemudian reaksi.
Reaksi yang didapat saat pertama kali saya mengoperasikan website ini adalah merasa senang, apalagi pada saat menganalisis web seperti yang saya katakan sebelumnya. Didukung dengan tampilan yang menurut saya sederhana tapi sangat rapi dan enak dipandang mata, karena memiliki warna yang perpaduannya sangat baik. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu user friendly. Nah, teman-teman, menurut saya tampilan yang ada pada website ini sangat baik atau cukup baik karena didukung dengan warna yang tidak monoton, artinya menggunakan warna lebih dari satu, namun warnanya tidak bertabrakan. Perpaduan warnanya sangat bagus dari latar, terus bagian menu, thumbnail, bagian header, footer, dan lebih bagusnya warna yang diambil sesuai dengan logonya ya teman-teman. Terus ditambah dengan tata letak yang cukup baik sehingga tampilannya kelihatan rapi, bagus sehingga enak untuk dipandang mata. Bagaimana pengoperasiannya? Pengoperasian yang didapat saat mengakses web ini cukup baik karena didukung dengan fungsi-fungsi yang dapat diakses menggunakan pointer yang sederhana namun tidak mengganggu kenyamanan saat mengakses website ini. Dan cukup terasa interaksinya antara pengguna dan sistem. Dalam pengoperasian disediakan menu search. Nah, teman-teman, pengoperasian yang didapat saat mengakses web ini cukup baik karena didukung dengan fungsi-fungsi yang dapat diakses menggunakan pointer yang sederhana, namun tidak mengganggu kenyamanan saat mengakses website ini. Dan cukup terasa interaksinya antara pengguna dan sistem. Dalam pengoperasian disediakan menu search yang menurut saya sangat membantu pengguna dalam pengoperasian. Lalu mudah dipelajari, apalagi bagi pengguna yang baru mengakses website ini dikarenakan dukungan tata letak yang baik, terus banyak menu-menu dan fungsinya masing-masing sehingga dengan cepat pengguna khususnya pengguna baru dapat mengerti. Nah, dari saya sendiri yang mengakses website ini menurut saya rasa nyaman, sangat dapat saat mengakses website ini, itu dikarenakan banyak plusnya menurut saya dari tata letak, tampilan, pointer, dan dukungan lain berupa menu-menu tambahan untuk lebih mengenal BPJS itu sendiri. Misalkan ada logo sosmed yang menyediakan BPJS dapat dilihat dari sosmed-sosmed tersebut, sehingga saya senang dalam mengakses website ini. Ketiga, usability. Yang pertama adalah learnability, di mana website ini sangat mudah untuk dimengerti ya, dipahami karena didukung dengan banyak fungsi dari menu-menu yang tersedia di dalam website tersebut, sehingga dapat dengan mudah pengguna, apalagi pengguna baru, untuk mempelajari website ini. Lalu ada efisiensi. Website ini memiliki efisiensi yang sangat cepat, didapat dari respon website terhadap pengguna, seperti saat user memilih menu-menu yang akan menampilkan sub-menu, tidak harus menunggu lama, karena waktu kursor terletak di atas menu-menu, maka menu tersebut akan menampilkan sub-sub menu, dan dalam membuka website ini juga tidak perlu menunggu lama, hanya sekali klik saja, jadi menurut saya efisiensinya cukup baik. Lalu ada memorability, di mana website ini menurut saya memiliki memorability yang baik karena pengguna dipermudah saat mengakses website ini melalui banyaknya menu, ditambah lagi ada fitur-fitur seperti search yang ada pada website tersebut, fitur penggunaan bahasa, ini teman-teman. Lalu ditambah lagi adanya menu panduan layanan sehingga pengoperasiannya sangat mudah, nyaman, dan tentunya pengguna baru dapat dengan cepat memahami website ini. Dan bagi sebagian orang yang sering mengakses website ini dapat dengan mudah mengingat cara pakai atau pengoperasian website ini walaupun sudah lama tidak mengaksesnya. Nah, lalu poin yang berikut adalah error. Error atau problem yang didapat di dalam website ini selama saya analisis, saya belum menemukannya ya teman-teman. Nah, kemungkinan akan terjadi jika server dari website ini mengalami gangguan dikarenakan website ini juga digunakan untuk mendaftar untuk keperluan dalam tugas BPJS itu sendiri, yang artinya mengumpulkan data dari pengguna yang ingin mendaftar. Sehingga kalau sistem atau servernya down, maka akan terjadi error di dalam website ini. Bisa juga diakibatkan karena jaringan lemot atau tidak ada, maka jelas webnya akan error. Misalnya seperti pada tampilan yang sering kita lihat, yaitu 403 forbidden atau 404. Lalu poin yang berikut adalah statification. Menurut saya sangat nyaman dalam mengakses website ini, dikarenakan mudah, terus dengan tampilan yang baik, enak dipandang mata, dan tentunya di mana saja asalkan online, maka BPJS bisa diakses hanya dengan sekali klik. Nah, yang terakhir ada user experience. Yang awalnya, situs ini dibuat untuk membantu masyarakat untuk dapat merasakan kesehatan melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini, dan juga untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, di mana diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Lalu ada kemampuan dan keterbatasan situs ya teman-teman, di mana
Kemampuan situs ini membantu agar masyarakat mampu mendapatkan pelayanan dan informasi dengan tidak harus bertemu secara langsung. Dan kekurangannya adalah menurut saya sudah bagus, namun pada tampilannya saja, di mana pada slide lebih baik diperkecil. Alasannya agar tidak menutupi yang lain, soalnya kesannya menonjol sendiri. Lalu pada bagian antara footer dan header, terdapat bagian menurut saya sangat kosong, seperti yang Anda lihat di layar yang ini nih. Maaf, ini warna putih kosong. Oke, demikian dalam web analisis website BPJS Kesehatan. Kita lanjut ke berikutnya. Analisis web. Yang pertama, user interface. Tampilan awal dari website Bintang Racing Team atau BRT, seperti pada tampilan di layar. Yang kedua, menu. Dalam website ini terdapat beberapa menu-menu atau produk-produk yang dijual oleh Bintang Racing Team. Produk-produk yang diberikan harga, spare part baru, maupun produk sponsor BRT yang sedang bekerja sama. Pada menu terdapat menu produk, yang kedua pintar bersama BRT, yang ketiga menu tips dan trik, 4 menu sponsor, yang berikutnya kelima menu register atau produk, yang keenam menu partner. Di dalam menu produk terdapat produk-produk yang dijual oleh BRT atau Bintang Racing Team, produk-produk yang sedang diberikan promo harga, spare part baru, maupun produk sponsor beserta harganya. Selanjutnya ada menu pintar bersama BRT. Pada menu ini berisi tentang artikel-artikel kegiatan tentang BRT seperti workshop, kebersihan BRT, dan pencapaian dari BRT. Berikutnya, menu tips and trick. Menu ini sebenarnya menampilkan tips dan trik saat menggunakan produk atau part dari BRT. Yang berikut, menu sponsor. Menu ini digunakan untuk pengguna dapat mengetahui sponsor-sponsor yang berhubungan dengan BRT. Berikutnya, menu register produk. Menu ini digunakan untuk pengguna yang telah membeli produk atau parts untuk mengetahui keaslian produk atau parts yang telah dibeli. Selanjutnya adalah menu partner. Menu ini memiliki submenu yang lain, yaitu dealer, di mana pengguna dapat mengetahui tempat bengkel resmi dari BRT berada. Kemudian submenu bengkel rekanan. Submenu ini dapat digunakan pengguna untuk menemukan bengkel rekanan BRT terdekat. Lalu online partner, yaitu submenu yang digunakan pengguna untuk mengetahui online partner atau reseller dari BRT. Poin berikutnya yaitu tata letak. Tata letak pada website ini menurut saya sudah bagus dan rapi. Sebagai contoh, penempatan letak produk-produk yang dijual seperti pada layar. Berikutnya, pointer. Pointer yang terdapat dalam website ini sangat sederhana seperti pointer-pointer pada website yang lain, yang berbentuk anak panah sehingga pengguna baru dapat menggunakannya dengan mudah. Berikutnya yaitu user friendly. Menurut saya tampilan pada website BRT ini cukup baik pada bagian warna yang sesuai dengan logo BRT, yaitu merah, putih, dan hitam. Dari latar menu, thumbnail, header, footer sudah menggunakan ciri khas dari BRT sehingga terlihat rapi dan nyaman dipandang. Saat saya mengoperasikan atau mengakses website ini, tidak cukup baik karena ada menu-menu yang pada saat diakses tidak terdapat data-data yang berkaitan dengan fungsi menu tersebut. Namun pada menu yang lain dapat berfungsi dengan baik. Interaksi pengguna dan sistem dalam pengoperasian juga disediakan menu login dan menu search yang menurut saya sangat membantu pengguna untuk mencari produk atau part sesuai spek motor pengguna. Website ini mudah diakses bagi pengguna baru
dikarenakan menu-menu dan fitur yang terdapat pada web ini tidaklah banyak dan dapat dimengerti. Pengguna baru juga dapat mengakses menu login, serta new member, register, dan pengguna lama sebagai member login. Pada website ini, pengguna dapat melihat informasi tentang BRT seperti moto dan misi, sejarah dan latar belakang, data anggota, dan info kontak BRT pada bagian footer website ini. Bagian yang ketiga yaitu usability. Poin yang pertama, learnability. Website ini mudah dimengerti, dipahami, karena didukung dengan menu-menu yang tersedia di dalam website, sehingga pengguna mudah mencari dan membeli produk atau parts motor yang sedang dicari. Poin yang kedua, efisiensi. Website ini sudah memiliki efisiensi yang lumayan cepat. Poin yang ketiga, memorability. Website ini memiliki memorability yang baik karena pengguna mudah mengakses web ini dengan menu-menu yang disediakan seperti fitur search yang ada sehingga pengguna tidak susah untuk mencari produk atau parts yang ingin dibeli, dan menu partner sehingga pengguna tahu di mana alamat atau lokasi bengkel maupun reseller dari BRT sendiri. Poin yang berikut yaitu poin error. Error atau problem yang saya temukan dalam website ini yaitu yang pertama, logo dari BRT ini sendiri tidak muncul, gambar atau icon produk pada kategori produk juga tidak muncul, data seperti artikel pada menu pintar bersama BRT juga kosong atau tidak ada, dan yang terakhir pada menu tips dan trik juga tidak terdapat atau data kosong, serta page atau halaman yang tidak ditemukan atau not found. Poin yang berikut, certification. Website ini menurut saya tidak terlalu nyaman karena terdapat beberapa problem, namun website ini masih dapat diakses dengan mudah, tampilan serta tata letak yang baik dan enak dilihat, dan website ini dapat diakses kapanpun selagi pengguna online atau memiliki jaringan. Poin yang berikut, user experience. Pengalaman saya saat menggunakan atau mengakses website ini, saya merasa tidak nyaman, diakibatkan karena terdapat gambar yang hilang atau data yang tidak dapat diakses, serta terdapat masalah pada website seperti page yang tidak ditemukan. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 2 akan melanjutkan hasil presentasi analisis web, yaitu analisis web dari JNT Express. Untuk yang pertama, saya akan menganalisis dari user interface-nya. User interface-nya yang pertama, poin yang pertama adalah nama dan logo. Untuk nama dan logonya, namanya sudah sangat bagus dan cocok bagi suatu website yang berhubungan dengan melihat dan melacak paket pesanan online shop. Poin yang kedua adalah tampilan grafisnya. Pertama kali masuk website JNT Express, kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan tema yang berwarna merah. Pada homepage web JNT Express, dia lebih mengutamakan mesin atau program pencarian paket-paket dan berita atau event yang ada pada JNT. Namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahami website tersebut. Untuk poin yang ketiganya adalah sistem menu. Sistem menu tidak pernah lepas dari sebuah sistem atau program, baik program desktop atau program online. Sistem menu berguna untuk memudahkan user untuk berkomunikasi dengan program. User biasanya memberikan perintah hanya dengan menekan atau klik sebuah menu. Sistem menu ada beberapa jenis, misalnya menu daftar, menu pull down, dan menu drop down. Pada website JNT Express ini juga terdapat beberapa menu yang dapat membantu para user untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Pada bagian header halaman JNT Express terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan para user seperti order, search, service, information, dan about us, pilihan login atau register, dan pilihan bahasa yang ada pada pojok kanan atas. Menurut saya, ini sudah sangat bagus karena dia menampilkan menu pada bagian header hanya menu-menu yang penting saja.
menu yang sangat dibutuhkan oleh para user dan tidak mengganggu tampilan. Untuk poin penting yang kedua adalah icon atau simbol user interface pada website JNT Express. Icon atau simbol juga merupakan bagian terpenting dari suatu program atau website. Icon berguna untuk membantu user memahami suatu menu atau konten pada suatu web. Misalnya dalam web JNT Express ini terdapat icon atau logo dari perusahaan yang sponsor, icon atau logo dari JNT, dan icon atau logo app download dari Android atau iOS. Semua icon itu umum digunakan para programmer, jadi user pun tidak asing lagi dengan icon atau logo tersebut. Poin yang ketiga adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbentuk pesan atau informasi pada gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Maksudnya seperti kotak dialog, tombol-tombol, list box, combo box, scroll, dan lain-lain yang perintah dari suatu website yang didesain secara grafis yang mudah untuk dipahami. Pada web JNT Express ini juga terdapat interaksi berbasis grafis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah list box. List box pada web ini terdapat pada menu pemilihan pergantian nomor-nomor untuk mengganti artikel-artikel atau link. Yang kedua adalah option button. Banyak terdapat option button pada bagian programnya. Berbeda dengan program-program desktop yang menggunakan option button bergaya 3 dimensi. Pada web option, button biasanya menggunakan highlight atau hover pada option button yang memiliki link aktif. Contohnya seperti yang ini di sini. Dan yang keempat, poin yang penting yang keempat adalah konten dalam website. Sebuah website tanpa adanya konten itu bagaikan buku dengan lembaran yang kosong. Dengan adanya konten, sebuah website akan terasa hidup. Yang membedakan satu web dengan web lainnya, selain dari desain interface-nya, adalah konten yang menarik, unik, dan juga original. Menurut analisa saya mengenai konten dalam web JNT Express ini, ada beberapa yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam web ini adalah ada yang beberapa yang kurang konsisten. Pada bagian awal, pada membuka web ini, dia ada yang menggunakan bahasa Inggris, tapi ada juga yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti yang di sini, ini dan ini. Harusnya jika sudah menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, semuanya juga harus menggunakan satu bahasa itu. Lebih baik konsisten dari dalam bahasa karena dia sudah ada fasilitas ganti bahasanya. Dan yang kedua, konten unik dan original. Sebuah website harus memiliki konten yang unik dan juga original sebagai pembeda web satu dengan web lainnya agar tidak dianggap Google sebagai plagiat. JNT Express ini mempunyai konten yang unik dan juga original, seperti yang terlihat pada kalimat-kalimat promosi dan kalimat penjelas pada web. Kalimat-kalimat seperti ini bagus untuk menarik perhatian para pengunjung atau user untuk percaya dan yakin dengan JNT Express. Yang ketiga yaitu pointer. Pointer pada website ini sangat sederhana dan familiar bentuknya, karena kebanyakan website juga menggunakan pointer sejenis ini, seperti tanda tangan yang sedang menunjuk seperti ini. Tata letak yang dipakai programmer dalam membuat website ini sudah sangat bagus dan mudah untuk dipahami oleh para pengguna saat mengakses halaman website ini. Yang keempat yang akan saya bahas adalah user-friendly. User-friendly pada program dalam website ini sudah sangat bagus, simple, dan mudah dimengerti, atau yang biasa disebut user-friendly. Dalam artian bersahabat dengan pengguna atau pengakses website ini. Untuk poin yang kelima adalah usability. Usability ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah learnability. Pada web ini, pengguna akan disuguhi dengan tampilan dan berbagai macam menu yang sangat mudah dipahami. Dan pengguna juga tidak akan kebingungan pada saat membuka halaman web ini, jika baru pertama kali masuk ke dalam halaman website ini. Poin yang kedua adalah efisiensi. Dalam website ini, pengguna juga akan dimanjakan dengan kecepatan pada saat pengguna mau mengakses sesuatu. Poin yang ketiga adalah memorability. Menurut saya, jika pengguna sudah lama tidak menggunakan atau mengakses website ini, maka pengguna itu tidak perlu merasa bingung karena tata letak yang ada pada website ini tidak pernah berubah dan akan dibikin sesederhana mungkin setiap kali pengupgradean.
Dan itu juga menunjukkan kalau memorability pada website ini sudah sangat bagus. Poin yang keempat adalah error. Error dalam website ini menurut hasil analisis yang sudah saya lakukan, belum mendapatkan kesalahan yang terjadi pada website ini. Dan jika terjadi error sekalipun, mungkin itu dikarenakan oleh jaringan internet, kalau bukan berarti servernya lagi down, makanya muncul error. Poin yang kelima adalah satisfaction. Menurut saya sebagai pengguna atau pengakses website ini, sudah merasa sangat puas karena tampilannya yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami bagi para user yang baru masuk ke dalam halaman website ini. Untuk poin yang kelima dari analisis web ini adalah user experience atau UX. Dari segi kenyamanan pengguna, JNT Express menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Mari simak flow dari fitur Trace and Tracker berikut ini. Alur pelacakan mudah dilakukan. Misalnya pengguna ingin melacak paket, pengguna cukup klik icon Trace and Tracker. Selanjutnya, pengguna hanya perlu mengisi nomor isi dari paket di kolom pencarian. Dan secara otomatis akan muncul hasil tempat di mana paket itu berada, lengkap dengan waktu dan nama kurirnya. Kemudahan ini membuat pengguna dapat melacak paket tanpa effort yang berlebih. Terlebih, terdapat fitur tombol and copy wording di setiap langkahnya untuk menggiring para user atau pengguna website ini pada alur pemesanannya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan hasil analisis web dari kelompok 2. Di sini saya menganalisis yaitu tentang website Kodashop. Kodashop ini merupakan website yang berbasis e-commerce. Karena di sini kita lihat website ini menyediakan voucher-voucher game. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita lihat. Di sini ada menu mendaftar dan masuk. Dan mungkin setelah itu ada beberapa pilihan game di sini. Nah, untuk user interface-nya ini seperti ini. Cukup sederhana dan mudah untuk diakses. Misalkan kita ingin top up voucher game Mobile Legends, kita klik gamenya, kita masukkan user ID-nya di sini, zone ID, kemudian kita memilih nominal top up-nya, katakan saja saya memilih 3 diamond, lalu via pembayarannya itu bisa melakukan GoPay, OVO, Dana, atau ATM. Namun jika kalian yang mungkin belum mempunyai rekening bank sendiri, bisa menggunakan pulsa HP. Dan kita lihat di sini warna backgroundnya itu cukup nyaman karena warnanya itu bernuansa gelap, jadi tidak akan membuat mata kalian sakit. Apalagi ketika kita ingin mengakses website ini pada saat malam hari. Hanya untuk tampilan gamenya ini mungkin agak sedikit terlalu besar menurut saya, jadi kurang nyaman karena ini logo gamenya terlalu besar. Nah, untuk usability-nya itu website ini sangat mudah diakses dalam melakukan transaksi. Bahkan untuk orang awam pun yang baru pertama kali menggunakan website ini tidak akan merasa sulit karena di setiap panduan navigasinya itu sudah tertera keterangan. Seperti yang tadi saya tunjukkan, kita lihat di tunggu. Nah, di sini kita kan mau membeli voucher game Mobile Legends. Tunggu sebentar, di sini ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjut. Bisa dilihat di sini setiap panduan navigasinya itu sudah tersedia urutan-urutan untuk pengisian datanya. Misalkan kita ingin melakukan transaksi untuk membeli voucher game Mobile Legends. Di sini pertama kita diarahkan, pertama masukkan user ID dan zone ID. Dan di sini sudah tersedia tanda tanya. Jadi di sini sudah ada panduannya, guys. Nah, setelah itu
Di sini ada nomor 2 itu artinya urutan urutan untuk melakukan transaksi itu yang ini, dia kedua. Pilih nominal top up. Terus kita pilih dari sekian ini. Terus yang ketiga itu adalah pilih pembayaran. Bisa GoPay, OVO, Dana, tergantung dari kalian ya. Terus yang keempat itu ini untuk melakukan konfirmasi ini opsional ya, jika ingin mendapatkan bukti pembayaran, kita bisa mengisi alamat email di sini. Nah, kalau untuk user experience-nya itu pada saat pertama kali kami menggunakan Kodashop untuk membeli voucher game untuk mungkin kelengkapan membeli skin, membeli karakter atau lain-lain. Website ini sangat direkomendasikan sebagai pilihan platform untuk melakukan transaksi voucher game. Karena selain nyaman, Kodashop juga sangat memperhatikan sisi keamanan data pribadi penggunanya. Bukan hanya itu, untuk setiap transaksi voucher game yang berhasil dilakukan, pihak Kodashop akan mengirimkan SMS atau jika melakukan pembayaran via pulsa, di mana SMS tersebut berisi kode verifikasi pembelian yang dilakukan. Nah, contohnya di sini, apakah mungkin kalian bisa melihatnya ini? Di sini ada SMS berupa konfirmasi, yaitu di sini mereka akan mengirimkan kode berupa seperti kode UA 734005. Untuk melakukan konfirmasi pembelian, kita harus mengirimkan SMS, yaitu kode yang diberikan tadi. Nah, setelah kita mengirimkan kode verifikasinya, nanti di situ mereka akan SMS lagi, pulsa Anda telah terpotong untuk membeli Mobile Legends senilai 3.300. Nah, kalau di sini proses transaksi sudah berhasil dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke website berikutnya, yaitu Spotify Web. Nah, di sini untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Terdapat tab Home, Search, terus Your Library, Create Playlist, dan Like Songs. Di sini juga ada tab Upgrade dan profil pengguna. Di bawah Like Song ini kita lihat di sini adalah semacam playlist yang otomatis akan dibuat ketika kita membuat playlist atau kita menyukai playlist orang lain. Dia akan muncul di bagian bawah sini. Lalu untuk tab upgrade ini, karena di sini kan kita belum berlangganan premium, maka kita diarahkan untuk untuk berlangganan. Karena ketika kita menggunakannya pertama kali, kita dikasih akun yang bukan premium. Jadi kita untuk memutar lagunya itu, kita tidak bisa melewati sesuka hati. Atau beberapa lagu tidak bisa diakses ketika kita tidak menggunakan Spotify Premium. Lalu, untuk profil pengguna ini, kita lihat sini ada account, profile, dan logout. Kita lihat sini. Untuk profil ini, kita bisa login melalui sosmed yang kita punya seperti Facebook atau Twitter. Atau mungkin kita bisa menggunakannya melalui akun Gmail. Di bagian tab Search yang ini, kita lihat. Di sini adalah tab yang digunakan oleh profil pengguna untuk mencari lagu yang kita suka. Misalkan di sini kita mencari lagu Marshmello, kita ketik Marshmello atau nama penyanyi, atau mungkin bisa nama lagu juga. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul Marshmello dan lagu-lagunya di sini. Dan berikutnya kita kembali ke tab Home dulu. Nah, yang bagian ini Your Library, di sini terdapat atau biasanya dibilang perpustakaan. Itu berfungsi sebagai perpustakaan di mana kita dapat melihat lagu yang kita sukai dan playlist yang kita buat.
lalu di create playlist. Yang ini. Mungkin di sini agak sedikit ada error karena koneksi yang kurang bagus. Mungkin saya akan mempause-nya dulu. Nah, pada tab yang create playlist ini, di sini kita dapat membuat playlist lagu. Nah, kalau untuk poin yang usability-nya ini, untuk platform musik ini sangat lengkap dibandingkan dengan pesaingnya seperti Joox, Reso, dan lain-lain. Mungkin Spotify adalah yang paling friendly karena tata letaknya sangat rapi. Kita lihat di sini ada susunan yang ini sangat-sangat rapi. Kemudian warna tema yang diberikan tidak terlalu nyentrik dan cukup mudah untuk kita lihat, tidak mengganggu mata juga. Ketika pertama kali mengakses web ini, pengaturan bahasa akan disesuaikan sesuai dengan region user itu tinggal. Misalkan saya tinggal di Indonesia, maka untuk pertama kali kita login itu, maka dia akan langsung tersetting dengan bahasa Indonesia. Dimana itu akan sangat membantu orang yang baru pertama kali menggunakan Spotify web. Untuk yang versi webnya ini bisa dibilang lebih bagus daripada versi aplikasinya. Itu karena di versi webnya kita bisa mendapatkan versi premium light atau tidak harus berlangganan dulu untuk dapat mengakses sebuah lagu. Misalkan ketika kita ingin mendengarkan lagu Martin Garrix, kita langsung praktekkan di sini. Martin Garrix. Yang ini So Far Away. Mungkin suaranya saya akan kecil. Nah, lebih seperti itu. Untuk menghindari copyright, jika kita menggunakan yang versi aplikasinya, maka dia tidak akan otomatis memutarkan lagu yang sesuai kita cari. Dia akan diputar secara acak dan harus mendengarkan beberapa lagu dulu untuk sampai ke lagu yang ingin kita dengar. Lalu, namun kekurangan dari versi webnya ini, mungkin kita akan sedikit terganggu dengan iklan yang muncul tiba-tiba. Jadi kalau kalian yang mungkin tidak ingin mendengarkan iklannya, jadi kalian harus sigap untuk menekan tombol next ketika lagu sudah selesai diputar. Meski begitu, overall masih sangat bagus. Terdapat fitur menampilkan lirik ketika lagu sedang diputar yang merupakan hasil collab antara Spotify dan Music Match. Di bagian sini kalau tidak salah, bukan. Di bagian ini yang ada tombol mic-nya ini, maka dia akan muncul versi liriknya. Nah, kalau untuk user experience-nya ini, untuk beberapa alasan di atas, web ini sangat direkomendasikan bagi kaum yang tidak ingin mengeluarkan uang hanya untuk berlangganan agar bisa mendengar lagu yang diinginkan. Selain fitur yang diberikan cukup lengkap, ada fitur share playlist di mana para pengguna dapat bertukar playlist. Belum lagi bagi kaum yang suka menyatakan cinta lewat lagu juga diberi fitur, yaitu lyric card yang terkesan romantis. Hanya saja untuk mengakali agar bisa mendengarkan lagu yang diinginkan tanpa berlangganan, kita harus siap memilih lagu secara manual agar tidak ada iklan. Untuk layanan platform streaming musik ini, mungkin Spotify sangat-sangat direkomendasikan. Mungkin itu saja dari hasil analisa kami. Sekian dan terima kasih.